Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, terima kasih respon positif untuk setiap video yang saya upload. Dan hari ini, karena banyak banget yang request bang bagaimana cara menghadapi pemain putih yang bermain dengan M4. So, video ini harus kalian tonton sampai habis. Kenapa? Karena syarat akan ilmu dan pastinya akan berguna banget untuk menambah pengetahuan catur kalian, teman-teman. Karena hari ini, di video ini, saya akan bahas pembukaan paling populer untuk merespon pemain putih yang bermain dengan E2-E4. Kita akan bahas pembukaan Sisilia, teman-teman. Langsung saja kita bahas. Jangan lupa, pastikan kalian udah menekan tombol like dulu. Kemudian tekan tombol subscribe, teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Karena itu gratis, teman-teman. Itulah cara kalian untuk memberikan semangat kepada RL Chess. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan. Oke, biasanya putih bermain dengan E4 dan di sini kalian bisa bermain dengan Sisilia. Buat yang belum tahu, ketika kalian memainkan langkah C7, C5, ini disebut dengan pembukaan Sisilia. Nah, tujuan dari langkah C5 ini apa sih? Tujuannya adalah untuk mencegah putih bisa menempatkan dua pion di petak sentral. Nah, apa itu petak sentral? Saya udah bahas di video 10 prinsip dasar bermain catur. Menguasai petak sentral adalah penting banget ketika kita bermain catur. Nah, tujuan dari Sicilian Defense itu, teman-teman, tujuan dasarnya. Nah, ada banyak varian dan banyak pembahasan yang akan kita bahas, tapi saya akan membuatnya menjadi lebih simpel dan membuat kalian lebih mudah untuk mengerti. Mudah-mudahan. Dan pembukaan ini syarat akan teori, teman-teman. Oke, jadi ini patternnya, langkah awalnya. Kenapa disebut pembukaan Sisilia? Yap, kita akan bahas dari main line-nya. Oke, putih memainkan E4 dan dijawab C5. Kemudian putih akan memainkan kuda F3 dan kalian menjawab dengan C6. Kemudian putih D4, pion C memukul D4, kemudian kuda pukul D4 dan ini waktunya kalian untuk menyerang pion E4. Dengan apa? Yap, tepat banget. Dengan kuda ke petak F6. Nah, ini adalah bagian awal, pattern awal dalam permainan pembukaan Sisilia, teman-teman. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini beberapa ide sebagai pemain hitam, variasi yang bisa kalian pilih. Nah, kita akan bahas variasi Nadrov, contohnya variasi Naga, atau Sicilian Dragon bahasa Inggrisnya, terus variasi Scheveningen, dan juga variasi klasik dari pembukaan Sisilia, teman-teman. Jadi, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan bahas variasi Sicilian Nadrov. Masih ingat? Ya, menjalankan C5, kemudian kuda F3 dan D6. Ini diulang lagi, teman-teman, supaya kalian melekat ingatannya nih. Asik. Gak hanya ingat sama dia ya, tapi ingat sama variasi ini, teman-teman. Nah, variasi Nadrov adalah cara paling populer untuk memainkan pertahanan Sisilia, teman-teman. Namanya berasal dari Grandmaster Argentina Miguel Nadrov. Nah, dia memiliki banyak legasi lah dalam permainan catur dan itulah kenapa dia bisa menciptakan pembukaan Sisilia variasi Nadrov. Nah, teman-teman, banyak pecatur dunia yang mengatakan bahwa Sisilia merupakan pembukaan catur pertama mereka atau disebut dengan cinta pertamanya mereka, teman-teman. Sebut saja seperti Fischer pernah bilang bahwa Sisilia adalah cinta pertamanya atau Kasparov juga salah satunya, teman-teman. Nah, di Sisilia variasi Nadrov ini, langkah yang harus kalian mainkan setelah variasi pattern awalnya, kalian menjawab dengan A6, guys. A6 tujuannya apa? A6 ini tujuannya sangat fleksibel karena mencegah gajah ke petak B5, kuda ke petak B5, dan ya jadi hitam akan menyerang lewat sayap menteri, teman-teman. Dan biasanya akan melanjutkan dengan seperti E6, E5, dan kemudian B5. Oke, jadi ini kira-kira bentuk dari Sicilian Nadrov.
Nah, putih akan melanjutkan dengan gajah E3. Kemudian kalian bisa lanjutkan dengan E5. Dan kemudian kuda B3. Ada banyak pilihan yang bisa kalian pilih, teman-teman. Ini panah-panah biru yang bisa kalian pilih sebagai langkah lanjutan. Oke. Yang pasti nyerangnya dengan B5, kemudian menyerang dengan sayap menteri, gajah ke petak E6, benteng ke petak C8. Kita ke variasi yang berikutnya, variasi Sicilian Naga. 4 C5, kuda F3 D6, D4 memukul pion D4, kuda makan pion D4, kuda F6, kuda C3, dan kalau tadi A6 Sicilian Nadrov, nah ciri khas dari Sicilian Dragon adalah dengan memainkan langkah G6 dan mengembangkan gajah di petak G7. Nah, kenapa ini disebut dengan Sicilian Naga atau Dragon? Nah, nama varian ini karena struktur pion hitam, teman-teman. Nih, kalau kalian lihat nih. Ini seperti naga. Dengan sedikit imajinasi ya. Ini seperti ekor naga, guys, bentuknya. Oke. Nah, pasti ada alasannya kenapa variasi itu disebut dengan demikian, dengan Nadrov, dengan Sicilian Naga, kemudian juga dengan Scheveningen. Oke. Dan putih akan melanjutkan dengan gajah E3, karena dia tujuannya adalah dengan melakukan rokade panjang. Banyak yang memainkan dengan menteri D2, F3, kemudian G4, menyerang dengan H4, dan putih melakukan rokade panjang. Nah, Sicilian Naga ini sangat menarik banget karena hitam juga akan memilih rokade pendek, artinya akan terjadi rokade berlawanan dan menjanjikan permainan saling serang. Lu jual, gue beli. Ya, asik. Gitu deh, guys. Dan di langkah berikutnya, kalian harus mainkan gajah ke petak G7. Nah, setelah kalian mengembangkan gajah G7, kalian bisa mengamankan raja dengan rokade pendek, atau kalau kalian nggak mau diserang dari sayap raja, kalian bisa memainkan H5, dan bisa menyerang dari sayap menteri dengan A6, B5, atau kuda C6, gajah ke petak D7, seperti itu, guys. Nah, ada cara lain untuk memainkan variasi naga ini dengan lebih cepat, yaitu dengan disebut naga hyper accelerated. Akselerasi dari pembukaan variasi naga. Nanti kita bahas. Kita ke bab selanjutnya, dan kita akan bahas naga dipercepat. Asik, naga dipercepat. Ya, artinya ini lebih cepat lagi serangannya, teman-teman. Nah, kuda ke petak C6, putih D4 dipukul. Nah, kalian ingat-ingat ya bedanya. Nah, kalian bisa bermain dengan D6 atau G7. Atau G6. D6 atau G6. Nah, varian ini disebut Accelerated Dragon karena mirip dengan varian Dragon, tetapi G6 ini dibuat lebih cepat. Jadi, teman-teman, nggak perlu nunggu kuda dulu, tapi langsung mengaktifkan gajah di petak G7. Oke. Nah, coba kita ulang kembali. Nah, kayak gini juga ada ya, teman-teman. Ada yang kuda C6 dulu atau langsung G6. Oke, kita ke variasi berikutnya. Tadi udah bahas variasi Nadrov, naga dipercepat, naga hyper accelerated, dan kita akan bahas variasi Scheveningen. Nah, variasi Scheveningen, kalau tadi Nadrov A6, naga G6, accelerated dragon langsung G6, Scheveningen dikenal dengan memainkan langkah kelima yaitu E6. Variasi Scheveningen ini, teman-teman, tujuannya adalah untuk mencegah putih nih, untuk menguasai petak center ini. Nah, tapi di sisi lain putih akan bermain dengan agresif karena dari variasi Sicilian Scheveningen ini terlihat lebih menunggu ya, teman-teman, dengan E6 ini. Nah, hitam menyerang dengan A6 B5 seperti kebanyakan Sicilia lainnya. Sebagai contoh, gajah 3, A6, dan kemudian F3 kita langsung menyerang dengan B5. Oke, setelah itu kalian bisa menyerang dengan E5, guys. Oke, kita ke variasi klasik dari pembukaan Sicilia. Variasi keempat yang membentuk kelompok variasi terbuka dari pertahanan Sicilia. Nah, alih-alih untuk memainkan langkah A6, kuda C6, E6, dan G6, nah kalian bisa pilih nih. Ya. Kalau tadi kita udah bahas A6, E6, dan G6, kita memainkan langkah kuda C6 di sini, teman-teman. Dan ini variasi klasik dari pembukaan Sicilia. Ini adalah cara paling khas untuk merespon
Sisilia juga nih teman-teman. Nah, gajah ke petak G5. Nah, nanti putih akan F4 biasanya. Gimana cara kita merespon ini? Dia bertujuan untuk merusak struktur pion kita. E6, yap, bisa. Atau langkah lain. Tapi tujuan dari putih adalah untuk merusak struktur pion kita nih teman-teman. Kalau kalian nggak mau rusak strukturnya ya lebih bagus E6 sih kalau aku. Untuk mencegah kuda D5 juga. Oke, kita ke variasi pelikan. Nah, ini disebut dengan variasi yang cukup lama juga nih teman-teman. Variasi yang udah lama juga. Dan kalian bisa bermain dengan E5. Nah, ini adalah variasi pelikan dari pertahanan Sisilia. Varian ini diambil dari, dibuat oleh GM dari Cekoslovakia yang berbasis di Argentina, yaitu Jiri Pelikan. Nah, di antara pecatur masa kini, Kramnik dan Leko mungkin adalah yang paling banyak teman-teman yang memainkan ini. Artinya Kramnik dan Leko yang paling banyak memainkan variasi ini guys. Sebagai pemain hitam. Tujuannya untuk petak D6. Nah, kalian pasti sering kan menonton Grandmaster dunia bermain seperti ini. Tapi banyak juga sih yang nyebut kalau ini variasi Svennikov juga, teman-teman. Oke, teman-teman, kira-kira itu pembahasan dari pembukaan Sisilia di video kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk mengenal pembukaan Sisilia. Artinya sekarang kalian udah tahu pembukaan Sisilia tuh ada apa aja sih dan paling banyak dimainkan tuh tadi gitu teman-teman yang aku bahas tadi. Semoga kalian bisa melengkapinya dengan terus menyaksikan Partai Grandmaster. Dan kalau kalian sedang saksikan Partai Grandmaster, kalian jadi tahu nih, oh mereka bermain dengan variasi ini. Cara mereka bermain tuh gimana sih? Nah, makanya kalian juga harus nonton siaran live streaming dari YouTube RL Chess juga. Semoga video ini dapat membantu dan bisa diimplementasikan di permainan kalian. Dan semoga kalian jadi juara juga teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk bantu aku. Caranya gampang banget, gratis, dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus Percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess. Kita ngobrol di kolom komentar, request video apalagi yang akan kita bahas. Catur Yes Indonesia, Jaya Bosku.